Halo, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini memasuki perdagangan di hari Senin, perdagangan saham hari Senin. Kita coba lihat lagi, kita review lagi saham, salah satu saham di sektor consumer. Kita masuk ke Stockbit. Ini ISG terlihat sudah memulai perdagangannya. Kita masuk ke bagian consumer. Ini ada salah satu saham favorit saya yaitu Indofood. Kita lihat Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang didirikan dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma di tahun 1990. Memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal tahun 1980-an. PT Indofood Sukses Makmur (INDF) bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Nah, ini sektornya consumer. Investasi utamanya oleh shareholder-nya First Pacific Investment Management, sisanya 49% di masyarakat. Oke, kita masuk ke finansial. Secara kuarter dari tahun ke tahun revenue dan net income-nya juga tumbuh terus. Ini dari 2016 ke 2019 di kisaran hampir 10 atau 12%. Balance sheet-nya, asetnya juga naik signifikan, sekitar 10-20% dari 2016 ke 2019. Untuk cash flow-nya juga naik signifikan, hampir 100% dari 2016 ke 2019 untuk operating cash flow-nya. Secara PE ratio-nya secara rata-rata di 3 tahun terakhir 13,65, terus 5 tahun terakhir 15,53, 10 tahun terakhir 16,32, dan sekarang current PE ratio-nya di 10,83. Untuk PBV-nya kita lihat di 3 tahun terakhir 1,73 untuk rata-rata, 5 tahun terakhir 2, 10 tahun terakhir di 2,28. Current PBV-nya 1,4. Jadi kalau melihat dua parameter ini dari PE dan PBV, menurut saya sih sangat masih under value ya, dan apalagi di harga saham sekarang yang turun dari beberapa bulan terakhir selama pandemi, menurut saya ini masih saham yang diskon. Kita lihat di satu hari, ini perdagangan udah mulai, perdagangan saham di ISG udah mulai di pasar saham Indonesia. Hari ini nambah 25 poin. Sebulan terakhir turun 5%. 3 bulan terakhir turun 10%, hampir 11%. Year to date-nya dari awal tahun minus 7,6%. Setahun terakhir minus 11,5%. 3 tahun terakhir minus 18,9%. 5 tahun terakhir minus 2%. Jadi kalau kita lihat sempat saham Indofood ini mencapai puncaknya di 2016 sampai 2017, ini masih rata-rata di atas 8.000, hampir 9.000 di 2016, kemudian turun saat krisis finansial di 2018, naik lagi di 2019 ke 7.500, hingga akhir 2019 masih di 7.700-an, kemudian turun saat COVID-19 melanda hingga di level 5.000-an. Sempat naik di bulan September 2020 di atas 7.600. Cuman terus sejak September hingga di awal Februari ini turun hingga di level 6.000 dan sempat di bawah 6.000, sekitar 5.900. Oke, kalau kita lihat di financial performance secara kuartal 12 bulan terakhir, ini masih secara revenue masih stabil.
naik tipis, kemudian asetnya juga naik signifikan, liabilities-nya juga naik, kemudian cash flow-nya menurun untuk cash flow, operating cash flow-nya. Tapi untuk investing-nya mengalami, ya ini minus, artinya ada investasi untuk financing ini naik, mungkin untuk membayar utang atau membayar dividen. Kemudian key statistiknya ada, pertama market cap-nya di 55 triliun, share outstanding-nya di 8 miliar, 8,7 miliar, terus current PE ratio-nya di 11,1, untuk annualize-nya, untuk current PE ratio 12 bulan terakhir di 10,83. Terus current price to book value di 1,4, ini current PBV-nya ya. Earning per share-nya, current EPS di 584 untuk 12 tahun terakhir. Terus ROA-nya juga lumayan positif, ROE positif, net profit margin-nya juga positif 4,7%. Dividennya di kisaran 278, payout ratio-nya di 49,7%. Jadi secara pendapatan dari dividen tahunan di kisaran 4,4%. Menurut saya sih ini cukup lumayan di 4,4% ini. Dan pembayaran dividen terakhir di 24 Juli 2020. Oke, ini tadi harga kita lihat dari grafiknya beberapa tahun terakhir memang menurun. Kemudian di 52 minggu terakhir tertingginya di 8.000, terendahnya di 5.000. 5.000 ini saat awal-awal COVID melanda. Oke, kita masuk ke price action-nya. Kita lihat INDF, Indofood Sukses Makmur. Kita lihat di beberapa minggu terakhir, 3 minggu terakhir, 4 minggu, harga menyentuh di level 6.000. Jadi sempat turun di bawah 6.000, kemudian ada pullback, ada rebound, kembali naik di 6.300. Nah, ini masih patut ditunggu apakah rebound-nya akan terus berlanjut. Ini kalau kita lihat di Fibonacci-nya level sekarang masuk di 6.300, price target berikutnya di 6.500-an. Tapi kalau kembali turun, ini sangat tergantung dengan kondisi perkembangan pasar di Indonesia ya, di IHSG apakah stabil atau turun atau naik. Ini sangat menentukan juga di harga sahamnya Indofood. Bisa jadi kalau IHSG menurun akan turun lagi ke level 6.000 atau bahkan mungkin kembali ke, ini ada beberapa harga historical yang mungkin bisa di reach juga oleh saham Indofood ini di kisaran di 5.500. Tapi kalau kita lihat di sebulan terakhir, saham Indofood cukup bisa bertahan di level 6.000 ke atas. Tapi patut ditunggu juga ini apakah akan potensi menurun lagi atau enggak. Kalau kita lihat trennya, ini memang tren di 6 bulan terakhir menurun. Nah, ini trennya, slope-nya menurun, terus ini menurun juga. Nah, ini kita lihat apakah di beberapa minggu ke depan akan mengikuti tren menurun ini atau bisa jadi juga ada rebound ke atas, misalkan ke sini. Nah, ini patut ditunggu juga. Jadi nanti akan melewati garis resisten yang slope atas ini, yang ini. Terus kalau ke bawah nanti akan mengikuti garis support di sini. Tapi ini ada garis harga support di level 5.500. Nanti kalau memang IHSG dan
saham Indofood ini turun drastis, potensinya akan ada support di level 5.500. Oke, kita lanjut monitoring untuk saham INDF ini, Indofood. Hari ini udah mulai perdagangannya. Mudah-mudahan ada proses rebound sehingga bisa naik ke atas. Ini teman-teman harus persiapkan take profitnya kira-kira di level berapa untuk ambil untung dari saham Indofood ini. Apakah di 6.500, 6.700, atau 6.800. Nah, ini sangat ditunggu, cukup menjanjikan karena secara harga saham Indofood ini sudah lumayan, menurut saya masih di rata industrinya masih di undervalue. Oke, saya kira itu dulu. Kita coba monitor terus perkembangan saham Indofood. Semoga kita bisa belajar dan bisa mengambil manfaat dari perdagangan saham Indofood ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.